Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Siti Nur Fadila dengan NIM 190102541 dari kelas 4I. Perkenalkan, saya Ilia Natasha Robina, NIM 190102533 dari kelas 4I. Perkenalkan, nama saya Rianti Widianingrum, NIM 190102535 kelas 4I. Perkenalkan, saya Nugraha Kafi, NIM 190102554, kelas 4I. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mukmainah, NIM 190102531 dari kelas 4I. Perkenalkan, nama saya Ilham Rifjandian dengan NIM 190102541 dari kelas 4I. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Tantiningrum dengan NIM 190102547 dari kelas 4I. Perkenalkan, nama saya Rizkia Permata Auliani Nasution, NIM 11901025347 dari kelas 4I. Perkenalkan, saya Ina Friana dengan nomor NIM 19010253335 kelas 4I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Permata Auliani Nasution sebagai narator akan menyampaikan sedikit hasil observasi kami. Kita ketahui bersama bahwa akibat pandemik yang berkepanjangan ini, kegiatan dari beberapa sektor terhambat. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi tatap maya, menggunakan platform Zoom atau Google Meet. Begitupun proses pemberian dan penyerahan tugas umumnya menggunakan platform WhatsApp yang berupa grup kelas. Akibat pandemik, juga guru sulit berinteraksi dengan siswa. Sulit untuk mengawasi bakat serta minat dari para siswa dikarenakan tidak dapat berinteraksi langsung. Meskipun begitu, akibat segala kegiatan siswa dilakukan di rumah, maka orang terdekatnya adalah keluarga. Keluarga kali ini menjadi fondasi penting dalam membantu proses pembelajaran serta menemukan minat bakat anaknya di era pandemi COVID-19 ini. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni, kami melakukan kegiatan observasi untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan sekolah serta bagaimana tindakan orang tua di rumah akan membantu pengembangan diri siswa selama pandemi COVID-19 ini. Kegiatan observasi ini mempunyai dua narasumber yang mempunyai latar belakang atau elemen yang berbeda, agar dapat melihat perbedaan tindakan orang tua terhadap siswanya dan mengembangkan diri siswa selama pandemi COVID-19. Narasumber pertama berasal dari keluarga yang berwirausaha beralamat di Cakung, Jakarta Timur. Kepala keluarga Bapak Mariadi yang sehari-harinya mempunyai bengkel serta Ibu Dewi yang mempunyai warung di rumahnya. Akibat pandemik ini, pendapatan keduanya berkurang, bisa dikatakan di bawah UMR provinsi. Kedua pasangan ini memiliki seorang anak yang masih SD, Alifa Zian Azwa kelas 1 SD yang berumur 7 tahun, bersekolah di SDN 02 Ujung Menteng, yang harusnya anak-anak bisa mengembangkan dirinya di sekolah, berinteraksi dengan temannya. Akibat pandemik ini, Alifa tidak dapat bertemu serta berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu berikut adalah video wawancara kami guna mencari tahu platform apa yang selama ini digunakan Alifa, bagaimana proses pembelajaran di kelas, serta proses belajar mandiri Alifa, serta tindakan apa yang dilakukan orang tua demi membantu mengembangkan minat bakat dari Alifa. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Namanya Dewi. Bu Dewi. Iya. Oke. Kalau bapak? Mariadi. Profesi bapak apa, Bu? Itu wirausaha. Wirausaha di rumah? Ya, nggak jauh dari rumah. Lihat ini kan Ya, warung ya? Kalau bengkel. Oh, bengkel. Kalau warung ibu yang jagain. Kalau boleh tahu nih, Bu, ini alamat rumah ini di mana? Di Kandang Besar, RT 4, RW 4. Tadi anak ibu siapa namanya? Alifah. Alifah. Itu kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD? Iya. Itu sekolahnya di mana, Bu? Di SDN 02 Ujung Menteng. Itu kan sekarang lagi pandemi nih ya. Iya. Orang-orang kan pada beradaptasi sulit gitu. Mungkin dari pendapatan, penghasilan. Ibu sendiri mengalami perubahan? Ngalamin banget. Drastis. Awal corona mending. Makin kesini makin susah. Pas awal corona di atas UMR ada? Apa? Pendapatan? Per bulan rata-rata tuh? Ada. Kalau sekarang selama pandemi ini? Enggak. Parah ya, Bu? Parah. Kacau emang. Nah, pembelajaran juga kayak gitu, kita dituntut buat berubah juga. Kayak biasanya kan anak-anak ke sekolah gitu kan. Sekarang udah nggak pernah ke sekolah kan. Jadi selama anak sekolah ini, Bu, itu biasanya dia tatap muka kah atau nggak tatap muka? Nggak tatap muka. Maksudnya nggak tatap muka itu nggak pernah depan kamera ketemu gurunya, nggak pernah sama sekali. Pertemuan pertama kali
Pas awal sekolah dong udah sekali. Sekali itu aja. Sekali. Sisanya nggak pernah ya Bu ya? Sisa nggak lewat WhatsApp. Itu lewat WhatsApp, chat, Chat aja. chat. Tugas juga. Tugas Itu setiap hari ya Bu ya yang lewat chat. setiap hari. Lewat WhatsApp aja atau ada media lain? Lewat WhatsApp aja. Google Classroom gitu enggak? Kalau mata pelajaran yang lain kayak bahasa Inggris ada biasanya. Oh, jadi Google Classroom sama WhatsApp yang dipakai ya Bu ya? Selama anak sekolah ini kan secara asinkronus gitu kan, maksudnya secara online atau daring gitu, itu ibu dampingi? Iya. Dampingi tugas-tugasnya juga gitu Iya. ya Bu ya? Belajarnya juga? Belajarnya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 8 sampai setengah 12. Setengah 12, udah selesai habis itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Tugas-tugas banyak kan? Lumayan, kadang banyak kadang enggak. Kalau hari Senin biasanya enggak. Karena anaknya di rumah, ibu juga di rumah gitu. Ibu ikut direpotkan gak sih sama tugas-tugas yang dikasih guru? Enggak repot lagi, darah tinggi. Saat anak lagi belajar gitu, lagi kelas, itu ibu selain ngedampingi ngapain? Maksudnya Selain mendampingi kayak apakah cuma ngeliatin aja atau Iya, ngebantu enggak. ngejelasin? Dijelasin. Mas pun begitu. iya. Tadi saya dengar-dengar ya, itu kan kegiatan anak ibu tuh tadi ngaji ya, terus silat gitu ya. Heeh. Itu silat kegiatan apa tuh Bu, dari mana? RT Seminggu sekali. seminggu sekali. Itu anaknya seneng Bu? Senang. Lihat itu ibu ada minat untuk mengarahkan Alifa itu jadi atlet silat atau apa Enggak. gitu? Ya Alifa SMP, Iya. SMA, terus habis itu kuliah mungkin insya Allah. Itu ibu udah ada perencanaan gitu, Alifa mau jadi apa gitu. Iya. Biaya-biaya juga ada direncanain ya Bu ya. Ibu kepengen si Alifia ini jadi apa? Pengennya sih jadi dokter. Apa ibu berharap Alifia jadi dokter? Hah? Biar bisa nolong orang. Adek, perkenalkan nama kakak Karyanti. Kakak di sini dan rekan-rekan kakak ingin menanyakan seputar sekolah Ade selama pandemi. Sebelumnya, kakak mau tanya, nama kamu siapa? Alifa Jihan Ajwa. Nama panggilannya? Alifa. Alifa, usianya berapa tahun? 7 7 tahun. Berarti kalau 7 tahun sekarang kelas berapa? kelas Sekolahnya di mana? 2 Jarak dari rumah ke sekolah jauh nggak? Kalau sekolah dianterin atau pergi sendiri? diantarin Dianterin sama mama. enggak sama kakak. Sekarang ini kan Alifa nggak bisa sekolah langsung nih karena ada pandemi. Tahu nggak kenapa Alifa nggak bisa sekolah langsung? Pandemi itu apa? Gara-gara apa? Sekarang kan Alifa berarti udah 1,5 tahun nih sekolahnya di rumah aja. Bosen nggak sih? Kenapa bosen? Selama belajar di rumah, Alifa tuh belajarnya melalui apa? Kayak lewat Zoom atau lewat WhatsApp yang gurunya kasih tugas atau lewat Google Meet? Lewat WhatsApp. Jadi gurunya kasih tugas ke Alifa, terus Alifa kerjain, terus dikirim. Dalam seminggu Alifa berapa kali pembelajaran dilakukan secara sinkronus? Maksudnya pernah nggak belajarnya tuh tatap muka gitu, kayak lewat Zoom ngeliat teman-temannya, ngeliat guru? Belum pernah. Berarti lewat WhatsApp terus sama belajar di rumah. Biasanya kalau sekolah belajar lewat aplikasi apa? WhatsApp doang atau ada lewat Zoom, lewat Google Meet? Google. Alifa kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa? Alifa sekarang ada kegiatan selain di sekolah nggak? Misalkan kayak ikut les gitu, kursus, bimbel atau ngaji? Iya, Apa? Les, sama ngaji. Setiap hari silat. sama silat. Itu setiap hari. Silatnya seminggu Narasumber kedua adalah pasangan orang tua yang sehari-harinya bekerja dengan pendapatan tetap beralamat di Cakung, Jakarta Timur. Bapak Anton dan Ibu Titin. Bapak Anton adalah seorang karyawan swasta dan Ibu Titin merupakan seorang perawat. Penghasilan per bulan sama dengan UPM provinsi. Bapak Anton dan Ibu Titin mempunyai satu anak yang bersekolah di SDN 020 Gebang. Ahmad Gigi Apioso, kelas 5 SD berusia 12 tahun. Di kelas 5 ini, Ahmad melakukan proses interaksi pembelajaran melalui media maya. Berikut merupakan hasil wawancara yang kami lakukan.
Bu, perkenalkan nama saya Iliana Tasirofina. Nah, saya bersama rekan-rekan saya ingin wawancara. Nama suami Ibu siapa ya? Bapak Anton Sumantri. Nama ibunya sendiri? Titin Triati. Punya berapa anak? 2. Yang pertama itu namanya siapa, Bu? Ahmad Dia Biasa, umurnya sekitar 12 tahun. Yang kedua Eloki Triati Ramadhanti, umurnya sekitar 9 tahun. Ya, baik. Boleh saya tahu apa pekerjaan dari suaminya Ibu? Suami kontraktor, Ibunya sendiri? perawat di rumah sakit Cipto. Alamat Ibu ini apa ya, Bu? Jalan SD Impres, RT 8 RW 6, kontrakan Padang Tunggal. Ya. Oh, anaknya sekolah di mana? Di SDN 02 Pulau Gebang. Dua-duanya? Dua-duanya. Boleh saya tahu, Bu, penghasilannya per bulan berapa ya kira-kira? Oh, itu penghasilannya di atas UMR per bulan atau gimana ya, Bu? Oh iya. Biasanya cara Ibu menangani anak Ibu dalam pembelajaran secara di rumah ini menggunakan sistem apa, kayak Zoom atau WA atau segala macamnya? Kan sebenarnya si anak saya satu tuh kan ikut les ya. Jadi saya cuma menangani satu doang di rumah. Dia tiap hari itu kalau ada tugas saya kasih ke guru lesnya yang gede. Oh iya. Jadi saya mendampingin cuma yang kecil doang lewat WA. Oh WA. Sama yang gede juga lewat WA terus. Cuman saya serahin sama guru lesnya. Kalau dalam seminggu ada berapa kali pembelajaran biasanya, Bu? Setiap hari di Sabtu Senin sampai Jumat full. Itu kalau dalam sehari durasinya itu berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Paling 2 jam doang. 2 jam itu full WA atau gimana? Full WA. Tugasnya juga melalui WA? Sama WA. Bu, kalau misalnya anaknya belajar, Ibu ikut mendampingi di sampingnya gitu? Dampingin. Kalau anaknya lagi belajar itu Ibu biasanya mendampinginya itu sambil gimana? Bisa, misalnya Ibu kayak sambil membantu dia dalam mengerjakan tugasnya? Iya, membantu dia mengerjakan tugasnya. Bakat dari anaknya di bidang apa ya kira-kira? Anaknya itu bisa apa gitu? Belum kelihatan gimana, susah. Oh, Ibu belum tahu gitu kan? Belum. Oh, belum ya? Belum, bakatnya belum kelihatan. Mungkin kalau yang gede itu mungkin udah kelihatan dia di PPKN apa gitu. Kalau yang nomor 2 ini emang agak beda sama yang pertama. Ibu kayak menjerumuskan anaknya, kayak mengurusin gitu. Misalnya anaknya suka ini, terus Ibu kayak ngasih les ke dia gitu, atau enggak? Oh, karena lagi pandemi kayak gitu, jadi susah mau di itu juga ya. Soalnya di sekolahan juga kan nggak ada kegiatan apa-apa. Iya. Ibu punya rencana anaknya sampai perguruan tinggi gitu? Insya Allah kalau rezekinya ada dan saya mampu, insya Allah saya akan terus dia sampai sesuai dengan apa cita-citanya dia. Kalau misalnya anak Ibu suatu saat Ibu tahu bakat anak Ibu apa, Ibu mendukung gitu Insya Allah kegiatannya? saya akan mendukung semua kegiatannya dia yang bersifat positif. Ibu punya harapan untuk anak, semisal anaknya mau jadi apa gitu? Maunya ya yang gede ya, mau saya pesantren, tapi kan belum tentu dia mau. Jadi maunya ya terserah dia sesuai dengan cita-citanya dia. Kalau yang kecilnya, Bu? Kalau yang kecil saya belum bisa ini, karena dia emang agak sulit dibanding dengan kakaknya. Kalau kakaknya dari TK pun dia udah, maksudnya prestasinya udah kelihatan. Saya tidak perlu dari kelas 2 pun saya udah nggak ngajarin dia. Kalau yang kedua saya terus terang aja memang dia agak sulit. Beda dengan kakaknya. Semua gurunya juga dari TK sampai SD pun udah bilang kalau gitu mah nggak perlu diajarin juga udah. Maksudnya dia udah memahami semua pelajaran yang dikasih ke guru. Kalau yang nomor 2 itu saya harus ngajarin dulu. Kan kalau saya bukan bidang pendidikan kan saya nggak ngerti. Harus gini. Kalau yang nomor 1 mah saya kasih udah langsung dia udah bisa ngerti sendiri. Jadi perbedaannya itu yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang kedua mah agak sulit. Jadi saya belum bisa dia mau arahnya kemana gitu. Kalau yang pertama saya udah saat dia kelas 2 pun saya udah ngelepasin. Udah ngerti gitu ya? Udah ngerti. Kenapa Ibu berharap banget supaya anaknya pesantren gitu? Ya saya pengen sesuai dengan ajaran agama Islam lah gitu. Kan pergaulan zaman sekarang kan ngeri gitu, makanya saya pengennya di pesantren, tapi belum tentu mau. Bakal mau. Insya Allah ya Bu, supaya anaknya Allah. Terima kasih Ibu. Pertama, perkenalin dulu diri dulu boleh nggak? Nama panjang? Panjangnya Ahmad Gigi biasa. Gigi. Panggilannya? Gigi. Gigi. Kalau kamu nama panjangnya?
Kamu kelas berapa sekarang? Kalau kamu? Gigi kelas 5. Kalau Elok? Kelas 2 SD. Nah, kalau Gigi sekolahnya di mana? Di SDN Elok di mana? Ini kita mau tanya-tanya nih beberapa pertanyaan. Kamu kalau sekolah itu biasanya tatap maya ya? Biasanya itu pakai apa? Tatap maya tuh kayak pakai Zoom atau pakai apa? Kalau kalian sekolah? Pakai Zoom. Ada lagi nggak? Apa Zoom doang apa ada yang lain? Zoom aja. Gitu. Kalau kamu pakai aplikasi apa aja? Kalau sekolah pakai Zoom apa gurunya video call pakai WhatsApp atau pakai Google Meet? Pakai Zoom doang. Oh iya. Terus kalau misalnya nggak pakai Zoom itu, biasanya kalian belajarnya pakai apa? Kalau dari sekolah, kalau ada kayak tugas gitu, kalian pakai apa? Gurunya ngasih taunya pakai apa? Apa pakai Google Classroom atau pakai di grup WA gitu? Kalian? Kayak grup WA. Kayak Google Classroom enggak? Enggak. Kalau kamu pakai apa? WA doang juga. Grup WA aja. Kalau misalnya kalian ngezoomnya itu berapa lama? Sejam apa 2 jam atau cuma sebentar? Kira-kira berapa menit? Setengah jam. Kalau kamu? Kalau ngezoom kan jarang. Biasanya berapa menit? Setengah jam apa 1 jam? Kalau kakak setengah jam. Kalau kamu? Setengah jam. Ya. Terus kalau nggak pakai Zoom, pakai grup WA gitu ngerjain tugas. Kalau ngerjain tugas biasanya berapa lama? 1 jaman. Ya, juga 1 jaman. Apa lebih cepat? Berarti kamu sekitar 45 menit. Ya. Kalau lagi belajar gini, didampingin sama ibu nggak? Ibu atau bapak gitu? Kita dibantuin ngerjain atau ditemenin. Kalau lagi nge-zoom, ditemenin sama ibu. Kamu juga ditemenin nggak sama ibu? Kalau misalnya ngerjain tugas tadi, ditemenin juga apa enggak? Kalau tugas enggak, cuma ini doang. Pas lagi nge-zoom. Kalian cita-citanya apa sih? Kamu cita-citanya apa? Masinis. Kalau kamu cita-citanya apa? Mau jadi dokter? Apa mau jadi guru? Kalau kakak-kakak kita mau jadi guru. Dia mau jadi apa? Dokter. Kamu tadi apa mau jadi masinis ya? Kamu kira-kira mau sekolahnya nanti kayak gimana? Nanti lulus SMP-nya kira-kira mau di mana? Belum tahu. Oke. Nah, udah sih itu aja kalau buat pertanyaannya. Kasih ya. Kesimpulan dari observasi yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, selama pandemik ini keduanya melakukan proses pembelajaran melalui platform Zoom dibantu dengan platform WhatsApp untuk kegiatan tugas-tugas harian. Yang kedua, ada perbedaan dalam durasi pembelajaran. Pada narasumber pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan mulai dari jam 9:30 sampai jam 11:30. Tanpa adanya pembelajaran secara sinkronus, segala kegiatan pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Tetapi kegiatan ini hanya dilakukan di awal pertemuan saja. Kemudian pada narasumber kedua, kegiatan sinkronus dilakukan setiap hari berdurasi selama 2 jam dan juga asinkronus. Yang ketiga, meskipun disibukkan dengan kegiatan rumah tangga, orang tua dari kedua siswa ini turun aktif membantu kegiatan pembelajaran, seperti membantu menjelaskan dan membantu terkait tugas harian. Yang keempat, pada narasumber pertama, demi mengembangkan minat bakat anaknya, orang tua memfasilitasi dengan kegiatan silat, les, dan pengajian di lingkungan rumahnya. Akan tetapi, narasumber pertama memiliki cita-cita yang berbeda, yaitu menjadi seorang dokter. Yang kelima, narasumber kedua belum menunjukkan adanya minat dan bakat pada anak. Meskipun begitu, ada nilai menonjol dalam mata pelajaran tertentu, yaitu PPKN. Yang keenam, kedua orang tua dari kedua narasumber sangat mendukung apapun kegiatan anak mereka, serta mendukung apapun cita-cita mereka. Dalam membantu minat dan bakat anak mereka, kedua orang tua dari narasumber sudah memiliki persiapan dana pendidikan kedepannya agar kedua anak ini dapat menempuh cita-cita yang diinginkannya. Itu dia kesimpulan dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada tanggal 27 Juni 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.